Misteri Alas Roban dan Legenda Kabupaten Batang. Kisah Raden Baurekso Babat Alas. Alas Roban yang terletak di jalur Pantura, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyimpan segudang misteri. Jalanan curam dan berkelok yang dikelilingi pepohonan lebat di kiri dan kanan tentu membuat siapapun merinding saat melintas. Alas Roban merupakan salah satu jalur pos yang dibangun Gubernur Herman Willem Daendels pada zaman penjajahan Belanda. Jalur ini merupakan jalur vital sangat tua yang juga keramat. Sering terjadi kecelakaan di jalur ini yang mayoritas disebabkan remblong. Kisah misteri di sana diungkap pengelola kanal YouTube Kisah Tanah Jawa yang dikutip dari solopost.com pada Senin 13 Juli 2020 lalu. Alas Roban memiliki kontur tanah berbentuk perbukitan. Kala itu tepatnya pada 2019 terjadi dua kecelakaan truk. Kecelakaan pertama terjadi di bagian bawah dan yang kedua di bagian atas yang menyebabkan truk gandeng bermuatan sepeda motor terguling. Waktu mau perjalanan ke sini ada satu truk juga yang terguling. Truk gandeng, dan dari itu yang di bawah ya mas, karena ini kan bukit-bukit. Yang di atas juga ada satu truk yang terguling yang membawa muatan sepeda motor ya. Jelas salah satu host pada kanal YouTube Kisah Tanah Jawa, Om Hao. Dalam kanal YouTube tersebut juga membahas legenda Kabupaten Batang yang berkaitan dengan Alas Roban. Om Hao menjelaskan Kabupaten Batang berawal pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram, sekitaran Jogja. Pada saat itu Raden Baurekso sudah diangkat sebagai Tumenggung. Raden Tumenggung Baurekso merupakan pemimpin pertama atau bupati di Kabupaten Kendal. Pada saat itu Sultan Agung hendak menyerang Batavia yang diduduki oleh Belanda atau VOC. Ketika melewati jalur Pantura, Tumenggung Baurekso diminta membantu dengan membuka daerah baru yang difungsikan sebagai lumbung padi atau pertanian untuk menanam padi. Setelah mendapat perintah tersebut, Raden Baurekso mendatangi Alas Roban. Tempat itu pada zaman dahulu merupakan sebuah alas yang sangat luas. Saking luasnya, wilayah itu sampai mendekati daerah Pekalongan. Pada saat itu, Raden Baurekso juga melakukan tapa poso ngalong yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Pekalongan. Ia merambah hutan alias membabat alas yang merupakan pekerjaan sulit lantaran Alas Roban dihuni bangsa jin, siluman, dan lelembut. Di bagian Alas Roban Barat itu beliau merambah hutan, jadi seperti membabat alas. Membabat alas di sini. Tapi, lantas membabat alasnya itu kan enggak akan kita bayangkan mudah mas, karena di hutannya ini yang semula dihuni oleh bangsa jin, siluman, dan lelembut yang awalnya dia adem ayem aja di situ, jelas Om Hao. Dia melakukan penebangan pohon untuk membuka lahan hingga ada prajuritnya yang mendapatkan serangan mendadak berupa sakit hingga meninggal dunia. Diduga hal itu terjadi akibat kemarahan makhluk halus di Alas Roban. Pada akhirnya Raden Baurekso berkomunikasi dengan para penunggu tempat tersebut. Hasilnya ia diberikan syarat untuk melakukan sedekah bumi dengan menyediakan sesaji hasil pertanian. Setelah membuka lahan, Raden Baurekso membuat bendungan untuk irigasi. Namun bendungan yang dialiri air dari Sungai Keramat itu bukannya terisi air, tapi malah susut. Setelah diselidiki, aliran sungai itu terhalang batang kayu besar berukuran sekitar 5 meter yang melintang. Kayu besar tersebut sulit dipindahkan hingga Raden Baurekso bersemedi untuk meminta petunjuk. Berkat kesaktiannya, batang kayu itu bisa dipindahkan dengan sekali angkat seperti diembat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah ngembat watang yang menjadi asal-usul nama Batang atau Batang oleh orang Jawa pada 1628-an. Penampakan Sundel Bolong juga menjadi cerita legendaris soal Alas Roban.
Konon ada dua pemburu yang tidak sengaja melihat gadis cantik di tengah tempat itu. Ternyata gadis tersebut ialah sosok sundel bolong yang dipaku kepalanya. Ada deretan pohon beringin putih di pinggir jalan Alas Roban, yang konon dihuni makhluk halus yang disebut sesepuh. Banyak monyet liar yang berkeliaran di pohon tersebut, namun tidak bisa ditangkap. Di sana juga terdapat mata air seperti sendang yang berukuran kecil. Pada mata air tersebut, banyak gadis cantik yang tak kasat mata. Jadi seperti sendang, tapi sendang kecil gitu, dan banyak gadis cantik, tapi tidak kasat mata, kata Om Hao. Di Alas Roban ada sepasang jin yang bernama Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Ki Janggut Putih memiliki jenggot panjang atau kelamrah. Keduanya pernah mengatakan tidak akan mengganggu manusia jika tidak diusik. Orang yang ingin bertemu mereka di Alas Roban harus memiliki tekad kuat dan tidak boleh takut. Mereka harus datang membawa minyak mistik untuk mengundang sepasang jin tersebut. Tokoh masyarakat sekitar, Pak Tono, menjelaskan jin itu bisa dimintai pertolongan, termasuk melunasi hutang. Tetapi jin itu meminta imbalan berupa tumbal seorang anak kandung atau anak yang masih saudara si pemohon. Anak tersebut akan dijadikan teman di dunia kedua sosok sepasang suami istri tersebut.